Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili rahimahullah, dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau ada kalanya berupa perkataan maksiat atau ada kalanya berupa perkataan yang harus tapi yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Jadi yang kita omongkan tuh ada kalanya berupa taat, ada kalanya berupa maksiat, ada kalanya berupa perkataan yang harus tetapi sia-sia, tidak ada faedahnya. Maka jika ada iya perkataan itu, yaitu perkataan yang taat. Bagaimana perkataan yang taat? Seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan, seperti melarang orang daripada melakukan kejahatan, seperti kita membaca tasbih, seperti kita membaca sholawat, seperti kita membaca tahlil, ataupun yang lain-lainnya yang seumpama itu. Itu namanya perkataan yang berupa taat. Kalau memang seperti itu, maka padanya itu perkataan ada pahala yang besar daripada Allah, dapat pahala besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kita yang jawab azan saja itu tiap-tiap satu hurufnya saja, kalau yang menjawabnya perempuan itu 1 juta derajat. Kalau yang jawabnya laki-laki, tiap-tiap satu hurufnya, bukan tiap satu kalimat, tiap-tiap satu hurufnya itu bernilai 2 juta derajat. Masya Allah. Subhanallah mil'al mizan. Subhanallah itu bisa memenuhi timbangan amal. Coba. Itu perkataan yang bersifat taat yang mengandung pahala. Jadi memang lidah ini perlu pembiasaan yang baik. Perlu pembiasaan yang baik. Dan jika ada iya perkataan, yaitu berupa maksiat, melanggar aturan Allah, tidak diridhai oleh Allah, ya, maka padanya itu perkataan mengandung siksa ataupun berdampak kepada siksa yang tiada kuasa oleh engkau untuk menanggungnya. Itu siksa, tak mampu nanggungnya. Seperti mengupat umpamanya, ya dah. Nah, seperti memfitnah, seperti berdusta, ataupun seumpama itu semua. Itu adalah perkataan-perkataan yang maksiat, mengandung dosa.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tiada memasukkan akan manusia atas muka mereka itu. Berarti kalau atas muka mereka itu langsung macam mana ya, macam orang terjun berenang tuh, kan dari atas tuh nak terjun ke air tuh. Ataupun tiada memasukkan akan manusia atas hidung mereka itu, kurang lebih lah, tidaklah menceburkan manusia ke dalam neraka, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia itu barang, melainkan dengan sebab perkataan mereka. Jadi rupanya perkataan itu bisa membawa ke neraka. Perkataan itu bisa membawa ke neraka. Apalagi perkataan itu sampai menyebabkan hilangnya iman. Sebab orang murtad itu, ya, orang jadi kafir itu imma ada kalanya dengan sebab i'tiqad, imma ada kalanya dengan sebab perbuatan, wa imma ada kalanya dengan sebab perkataan. Kata pengarang kitab Sulamut Taufik, yang dengan sebab perkataan ini banyak sekali. Jadi banyak sekali orang jadi murtad justru karena perkataan. Nah, makanya hati-hati. Insyaallah. Ya pokoknya itu tadilah, lidah ini perlu pembiasaan yang baik. Ya, segala sesuatu tergantung kebiasaannya. Sehingga ketika dia biasa umpamanya membaca tasbih setiap harinya 100 kali, maka itu ada lidahnya nagih untuk membaca subhanallah 100 kali. Kalau dia membiasakan lidah membaca astagfirullah 1000 kali, maka lidahnya juga akan nagih untuk membaca astagfirullah sebanyak 1000 kali. Maka itu sekali lagi perlu pembiasaan yang baik. Tapi sebaliknya juga, kalau lidahnya biasa bengkok, ya menuntut kebiasaan bengkok juga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini ngeri loh ini. Ya, nah, ternyata yang memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah seringkali karena lidahnya. Itu. Jadi tadi ada perkataan yang mengandung pahala, mengandung dosa. Sekarang ada lagi perkataan yang tidak mengandung dosa tapi tak mengandung pahala. Itu namanya perkataan yang sia-sia. Nah, ini beliau cerita pulanya. Dan jika ada perkataan itu adalah perkataan yang harus tidak mengandung dosa, itu harus namanya. Tetapi yang tiada berfaedah, ngandung pahala tidak, ngandung dosa pun tidak, cuman tak berfaedah. Maka padanya itu perkataan satu. Ini dampak negatifnya nih, berkata-kata yang tak ada guna. Dampak negatifnya yang pertama, membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin, bikin gawian, bikin pekerjaan. Malaikat kiraman katibin kerja macam mana? Dengan mencatat barang yang tidak ada kebajikan padanya itu barang, mencatat barang yang tak ada guna. Cuman karena ini tugas, jadi laksanakanlah. Nah, si A ini ada cakap ini catat, si A ada cakap ini catat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya kan? Tidak ada yang kita ucapkan melainkan ada malaikat raqib atid. Ada tuh malaikat pencatat. Ini kan yang kebaikan dicatat, yang ngandung dosa dicatat, yang sia-sia pun dicatat juga. Itu bikin kerja malaikat tuh. Satu dampak negatifnya. Yang kedua, mengirim surat kepada Allah, tulisan kepada Allah yang tertulis di dalamnya itu surat. Apa yang tertulis? Perkataan yang sia-sia. Nah, inilah nih.
Sungguh sangat tidak pantas mengirim surat sama Allah isinya tak berguna. Isinya tak berguna. Sungguh sangat tidak pantas. Ya Allah. Dan yang ketiga bahayanya nanti membaca surat tadi di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika huru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Allah, malunya ya, malu dalam kondisi yang menyedihkan semacam ini dia membaca surat yang isinya tak ada guna. Isinya tak ada guna. Ya Allah, wallahu a'lam. Nah, ini sudah habis cerita tentang perkataan. Jadi ada dalam satu kitab, rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Ada dalam kitab gitu bilang, rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Berapa banyak ucapan yang berbicara kepada orang yang mengatakannya, oi, jangan omongkan aku, jangan cakapkan aku, tolong jangan cakapkan aku. Ya, itu kan kata-kata yang berbahaya itu. Sesungguhnya dia ngomong kepada orang yang mengatakannya, tolong jangan cakapkan aku, tolong jangan cakapkan aku. Memang kadang-kadang gara-gara satu kalimat cuman bisa hancur, ya lah, bisa hancur rumah tangga aja. Tahu salah aku nak terlalu tinggi betul cakapnya dah. Rumah tangga itu kadang-kadang satu kalimat aja bisa hancur. Allah. Rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Berapa banyak suatu kalimat, satu ungkapan ngomong kepada orang yang mengatakannya, woi, tolong jangan cakapkan aku. Ya Allah. Habis sudah cerita tentang perkataan. Pasal yang keempat pada menyatakan perut. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi engkau akan perut. Allah Ta'ala menjadikan perut untuk kamu karena beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan perut itu karena di dalamnya ada faedah yang bersifat agama, ada faedah yang bersifat dunia. Dan semua. Lalu apa faedah perut yang berhubungan dengan agama? Apa faedah perut yang berhubungan dengan dunia? Di sini dinyatakan begini. Adapun faedahnya perut yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, memberi akan bantuan. Perut itu gunanya untuk memberi bantuan. Nah, bantuan daripada yang berubah di dalamnya perut, daripada makanan berubah kepada darah dan berubah kepada air mani. Nah, itu rupanya prosesnya di perut tuh. Dari makanan yang dimakan itu berubah jadi darah, dari makanan yang dimakan berubah jadi air mani. Itu prosesnya lewat perut, itulah gunanya perut. Lalu dari apa tadi hasil perubahan itu yang dengan dia ya, dengan dia air mani tadi mendapatkan anak, ya kan? Iyalah, dari mani itu muncul anak. Nah, betul lah. Itu pangkalnya di perut juga. Dan dengan dia mani berkekalan oleh manusia, terjaga kelangsungan hidup manusia. Itu berkekalan tuh, bertahan kelangsungan hidup manusia. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia perut nih. Sebab perut tuh kaitannya dengan makanan. Makanan nanti berubah. Nah, makanan berubah jadi darah, makanan berubah jadi air mani. Nah, ke sana larinya. Ya Allah.
Bagaimana bijaksananya Allah Ta'ala itu ya. Hebat betul perut ini. Hebat betul ya. Maka dengan sejahtera segala anggota, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Rupanya di dalam perut ini banyak isinya, tapi sejahtera semua, selamat semua, seperti jantung aman, ya, dan limpa aman, paru-paru aman, perut besar aman. Kalau itu semuanya aman, nah sejahtera yang tinggal yang lain daripada segala badan, sejahtera daripada segala penyakit. Rupanya kalau jantungnya sehat, limpanya sehat, paru-paru sehat, perut besar sehat, nah yang lain anggota pun sehat juga. Tangan sehat, ya, kaki sehat, semuanya, mata sehat, ya. Sehat semua. Ya, Allah. Hebatnya nih ceritanya nih. Nah, memang kan kayak gitu kan, rata-rata penyakit dari makanan kan, makanan yang masuk ke perut. Nah, kolesterol dari makanan juga masuk ke perut, gula darah situ juga, muntaber situ juga pangkalnya. Bahkan dalam sebagian kitab itu diceritakan seandainya orang-orang mati itu, seandainya orang-orang mati itu dihidupkan kembali, itu ditanya sebab-sebab kematian, maka secara umum mereka mengatakan gara-gara makanan yang masuk ke perut. Secara umum itu gara-gara makanan yang masuk ke perut, inilah muncul macam-macam. Masuklah corona, ya. Corona. Corona kan. Ya Allah, Rabb. Allah. Jadi kalau sejahtera, maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar selamat semua tuh. Sejahtera pula yang tinggal yang lain daripada segala badan, ya. Sejahtera daripada segala penyakit, penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Kalau sudah ada penyakit tak bisa sempurna lagi. Tapi kalau dia sehat, maka dia bisa melakukan ibadat dengan sempurna. Betul kan? Iyalah. Kalau sudah penyakit payahlah. Payah ada penyakit tadi. Tak penyakit mata aja lah umpamanya kabur. Kadang-kadang baca Quran bisa apa tadi, membaca tak bisa jadi sa umpamanya, tengoknya atau tengoknya, ya dah. Nah, ini baru mata tak bisa sempurna, baru sedikit gangguan tuh, belum lagi yang lain-lainnya. Atau umpamanya pas kita nak membaca apakah terkena bawaan perut sakit aja, nah, macam mana juga tak bisa sempurna. Jadi besar sekali apa tadi nilainya nikmat perut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya bermuara di situ. Perut itu kaitannya dengan kesehatan, ya Allah. Kesehatan nanti kaitannya dengan ibadah, supaya kita bisa beribadah dengan baik, supaya kita beribadah dengan sempurna. Jaga perut, nah, jaga perut, ya Allah. Itu apa tadi faedah yang sifatnya agama, karena kaitannya dengan ibadah, ya. Makanya hidup ini penuh dengan kesempatan. Hidup itu sendiri kesempatan, dan di dalam kesempatan banyak kesempatan, ya kan gitu. Ya, hidup ini kan kesempatan. Kemudian nanti dikasih kesehatan. Kesehatan itu kesempatan. Nanti dikasih pula kelapangan, ada waktu lapang, itu kesempatan. Ada pula orang tadi dikasih Tuhan harta lebih, itu pula kesempatan. Itu semua kesempatan-kesempatan. Nah, tergantung kita lagi yang menghargai kesempatan. Kita itu selalu berpacu dengan kesempatan. Ketika kita tidak menghargai kesempatan, maka setiap kali kita akan ditinggalkan oleh kesempatan. Kesempatan tidak akan pernah kembali untuk kita. Ya, berpacu ya.
Makanya ketika ada gerak hati untuk berbuat baik, cepat. Khawatir nanti kalau berubah. Iya. Kalau ada gerakan hati nak berbuat baik, cepat. Khawatir nanti kalau berubah. Sampai-sampai saya pernah baca satu kitab itu. Ada orang tuh gerak hatinya di dalam hatinya tuh, ini masih dia kok, masih ibaratnya tuh di kamar mandi lah gitu ya. Ada gerak hati mau sedekah. Dia punya pembantu. Dia bilang sama pembantunya, tolong ya aku nak bersedekah, sampaikan sedekah aku itu. Mungkin lo kok ngomongnya kok nggak nunggu keluar aja gitu. Kenapa nggak nunggu keluar dari WC aja Pak? Kenapa kok sampean bergegas-gegas untuk mengatakan niat Bapak itu? Saya mau sedekah, nggak nunggu keluar aja. Beliau bilang gini, iyalah aku takut nanti ketika keluar niat aku berubah, nggak jadi pula bersedekah, hilang kesempatan. Memang kayak gitu. Jadi yang namanya hati itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun tuh wa masumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidak adalah bahasa Arabnya hati itu qalbun, melainkan karena hati selalu berubah-ubah dan berbolak-balik. Itu hati. Makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Kan ada doa kayak gitu. Jadi rupanya kayak ini rupanya ya masalah perut tadi ya. Perut tadi kaitannya dengan kesehatan, kesehatan kaitannya dengan ibadah. Iyalah memang iyalah. Kalau sudah sakit payah ya, sakit payah. Apa aja payah udah sakit, udah sehat alhamdulillah. Orang tua dengan muda tak sama, ya. Tak sama. Semua itu kesempatan-kesempatan. Ya Allah. Adapun faedahnya perut yang bangsa dunia yang berhubungan dengan dunia. Apa pula nih faedah perut yang berhubungan dengan dunia? Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan menyempurnakan kesedapan minuman dan menyempurnakan kesedapan jimat. Iyalah, kalau perutnya enak makan enak, minum enak, jimat pun enak, kan gitu loh ceritanya nih. Macam itu ceritanya. Kalau perut tak enak, makan tak enak, minum tak enak, berhubungan suami istri pun tak enak, ceritanya gitu. Ini gunanya perut luar biasa betul perutnya ya. Maka kan makan pun diatur, ya. Pokoknya kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan efeknya negatif. Kan itu, efeknya negatif. Apa aja kalau sudah berlebihan tuh payah lah ya dah. Udah berlebihan tuh payah berlebihan. Kenapa? Maka perut itu berfungsi untuk menyempurnakan kesedapan, kelezatan segala makanan, ya, menyempurnakan kelezatan minuman, menyempurnakan kelezatan jimat. Karena ketiga-tiganya itu adalah ya didapat pada ketika sehat perut. Iya, didapatnya pada ketika sehat perut. Kalau udah sakit ada ceritanya tuh. Nah, ada ceritanya. Cobalah orang sakit kasih daging, milihkan kering deh. Ya tak? Orang ini sakit nih, kata orang nih enak nih daging nih. Ada daging rendang. Kadang-kadang dia milih ikan kering, tidak nerima, perutnya tuh tidak nerima. Kadang-kadang makan ini tidak, ujung-ujungnya apa? Kubur, ada gitu. Habis semua ya Allah. Ini Allah. Ini ya hebat betul agama ini. Sudahlah, ikut agama tuh ya lah sudah. Sekalipun tak bilang khasiat-khasiatnya, percaya aja. Kalau saya itu gampang orangnya. Pokoknya saya bilang apa bilang dah dalam ajaran agama macam mana, dah begitu lagi. Yakin. Sekalipun tak bilangkan khasiatnya. Apalagi amalan tuh kadang-kadang tak amalan doa apakah kadang-kadang kan tidak disebutkan khasiatnya. Itu untuk menjaga hati,
Nah kadang-kadang kan kalau nengok hasiatnya kawan nengok, 3 tahun sudah nih baca nih tak kayaknya jam tak ada nih. Akhirnya apa tadi tuh bisa stop dia mengamalkan amalan itu ya karena hatinya tertuju kepada hasiatnya itu. Maka sebagian ulama tidak menyebutkan hasiatnya supaya dia bisa beramal secara terus menerus. Jangan terlena dengan hasiatnya itu. Allah. Dan bermula lalu gimana cara mensyukuri nikmat perut? Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu yaitu memeliharanya itu perut, memelihara daripada makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Oh itu artinya cara bersyukurnya tuh jaga perut, jangan sampai kemasukan yang haram, jangan sampai kemasukan yang syubhat. Ya Allah, yang haram tuh ada kalanya memang zatnya itu sendiri haram, bendanya itu sendiri haram. Kayak bangkai itu memang zatnya haram. Kayak darah itu memang karena najis. Keharaman sesuatu itu imma ada kalanya karena dia najis, ya karena najis. Ya, kayak tadi bangkai ya dah. Nah, kayak umpamanya tadi itu darah umpamanya. Imma ada kalanya keharaman sesuatu itu karena dia apa tadi itu dihormat, menjijikan. Karena menjijikan, dia memang tidak najis, dia suci, tapi menjijikan. Kayak mani, nggak boleh dikonsumsi mani sekalipun suci mani, tapi itu bahasa Jawanya gigoaken, menjijikan. Ya karena menjijikan. Kadang-kadang keharaman itu kenapa? Karena dihormati. Seperti bangkai manusia, nggak boleh makan daging bangkai manusia karena itu dihormati. Ada kalanya keharaman sesuatu itu karena dia membahayakan, bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan akal pikiran. Nah, itu keharaman sesuatu itu. Ini memang sesuatunya itu sendiri yang haram. Ada kalanya secara zatiah, secara benda dia tidak haram, tetapi keharaman itu justru karena dimiliki oleh orang lain. Iyalah kan, itu umpamanya gembung itu halal lah, tetapi kalau itu punya orang lain jangan diambil. Keharamannya justru karena milik orang lain. Jadi macam mana? Carilah halalnya. Bagaimana cara jalan untuk dapat halalnya? Nah, pakai piti lah, pakai hepeng, beli dibeli gembong tadi tuh. Kalau tidak dibeli minta, mungkin dikasihnya itu jalan-jalan halalnya tuh. Jadi bukan barangnya itu barang haram, tetapi keharaman justru karena dia dimiliki oleh orang lain. Ini yang dijaga nih Allah Rabbi. Ya, memang bahaya nih yang masuk ke perut nih, bahaya. Ya Allah Rabbi. Azan sudah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi